Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qorib beserta sarahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tayammamu lan tayamum sapa wong likuli faridatin ketuwe saben-saben perkara kang den fardhuake, wa mangduratin lan perkara kang den nadari. Dan wajib hukumnya bertayamum di setiap kali melakukan perihal yang difardukan dan dinadari. Fala ijma'u mengko ora kena ngumpulake sapa wong baina sholatai fardin ing dalem antarane salat loro kang fardu bitayamumin kelan tayamum wahidin kang siji. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengumpulkan dua sholat fardu dengan menggunakan satu tayamum. Artinya satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kefarduan saja, tidak lebih. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wa yatayammamu likuli faridatin ay minas sholati wa tawafi wa khutbatil jum'ati faqat. Maksud dari perkara yang difardukan adalah dari sholat, tawaf, dan khutbah Jumat saja. Tidak ada selain dari tiga perkara ini. Kenapa satu tayamum hanya boleh untuk satu kefarduan? Li'anat tayamuma toharatun do'ifatun falayakwa ala adai faridotaini. Karena yang namanya tayamum ini adalah bersuci yang sifatnya lemah, maka dia tidak kuat untuk melaksanakan dua kefarduan sekaligus. Wali anal wudu'a kana wajiban likuli fardin sumanusi khodalika wa baqiya fitayamum. Alasan kedua, karena wudhu dulu itu hukumnya wajib untuk setiap kali melaksanakan kefarduan. Jadi dulu itu kalau kita mau melaksanakan ibadah yang wajib, ini harus wudhu. Batal ataupun tidak batal harus wudhu lagi dan seterusnya seperti itu. Kemudian hal itu dinusah. Setelah dinusah, masih menyisakan kewajiban bersuci untuk tayamum. Jadi tayamum itu hukumnya wajib setiap kali akan melaksanakan perkara yang difardukan. Wasabi ulayuk dibitaya mumihi ghoir fardin kal balik. Anak kecil tidak diperbolehkan melaksanakan dengan tayamumnya kecuali perkara yang fardu, seperti halnya orang yang dewasa. Lakin lau tayammama lil fardi summa balagha lam yasil bikil fardo. Akan tetapi ketika ada anak kecil melaksanakan tayamum untuk sebuah kefarduan, namun sebelum dia melaksanakan kefarduan tersebut dia sudah balik, maka tidak diperkenankan baginya untuk melaksanakan kefarduan. Li'ana sholatahu naflun, karena posisi sholatnya anak kecil ini masih dihitung sunnah. Wa inama ju'ila kal baligi fi anahu la yajma'u bitayamumihi baina fardhaini. Dan anak kecil ini posisinya disamakan dengan orang yang balik, ini hanyalah di dalam permasalahan tidak diperkenankan untuk mengumpulkan dengan satu tayamumnya dua kefarduan. Alasannya ikhtiyaton lil ibadah, karena untuk kehati-hatian di dalam permasalahan ibadah. Kalau wamang durotin tadi sudah disebutkan bahwa satu tayamum ini hanya boleh untuk melaksanakan kefarduan ataupun perkara yang dinadari. Kenapa perkara yang dinadari ini disamakan dengan perkara yang difardukan li ta'ayyuniha 'alan nadiri? Karena perkara yang dinadari ini menjadi tertentu harus dilaksanakan bagi orang yang bernadar. Fa asbahatil maktubata, maka perkara yang dinadari ini hukumnya serupa dengan perkara yang wajib. Falaisa lahu ayajma'aka ma'afardin akhor bitayamumin wahidin. Oleh karena itu dilarang baginya untuk mengumpulkan perkara yang dinadari dengan fardu yang lain menggunakan satu tayamum. Wa atfuha alal faridoti min atil khosi alal ami li anaka min jumlatil faridoh. Pengatofan lafat mangduroh kepada lafat faridoh ini namanya atful khos alal am. Pengatofan lafat yang khusus kepada lafat yang umum. Kenapa? Li anaka min jumlatil faridoh. Karena perkara yang dinadari ini masuk dalam kategori kefarduan. Jadi sebenarnya kalau kita menyebutkan kata faridoh saja, perkara yang dinadari ini sudah masuk. Malam yuridil faridota bil asolah, selama kita tidak menghendaki dengan kata faridoh adalah kefarduan yang asli. Wa illa kana min atfil mughayyar. Kalau yang dikehendaki faridoh ini adalah kefarduan yang asli, maka pengatopan ini adalah atop mughayyar, artinya antara faridoh dengan mangduroh ini adalah sesuatu yang berbeda.
Kalau ini kan sesuatu yang sama aslinya. Mangduro dengan farido itu sama, cuma bedanya kalau mangduro ini adalah kefarduan yang khusus, sedangkan farido ini adalah kefarduan yang sifatnya umum. Wal muradu al mangduratu minas sholati wa nahwiha bi khilafil mangdurati min ghairiha. Yang dikehendaki dengan perkara yang dinadari adalah dari sholat dan semisalnya. Berbeda perkara yang dinadari dari selain sholat. Li'anna mangduro ghairiha kanaflihi. Karena perkara yang dinadari dari selain sholat ini seperti halnya sunnah. Artinya seperti ini, satu tayamum hanya boleh untuk satu perkara yang dinadari. Ini khusus perkara yang dinadari dari sholat dan semisalnya. Semisalnya itu tawaf dan khutbah Jumat. Berbeda ketika sampean itu bernadar selain sholat dan semisalnya, maka itu seperti halnya perkara yang sunnah. Satu tayamum ini boleh untuk melaksanakan beberapa kesunahan, tidak hanya satu saja. Kalau yang satu ini hanya khusus perkara yang fardu atau perkara yang dinadari dari sholat dan semisalnya. Walau nadaro at-tarawiha tayammama laha asro tayamumatin. Ketika seseorang itu bernadar untuk melaksanakan sholat taraweh, maka wajib baginya untuk bertayamum 10 tayamuman. Liwujubi salami fiha mingkuli ro'ataini wa inam yang durhu. Karena kewajiban untuk melaksanakan salam di setiap 2 rakaat walaupun toh dia tidak menadarinya. Li'anaha lam tarid ila kadalika. Karena yang namanya sholat taraweh ini tidak datang dari Nabi kecuali seperti itu, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Bikhilafi malau nadaru al-witro awiduha fayakfi tayamumun wahidun illa in nadaru asalama mingkuli ro'ataini fayatayamamu likuli ro'ataini. Ini berbeda kasus ketika sampean bernadar untuk melaksanakan sholat witir atau duha, maka dicukupkan 1 tayamum. Kecuali sampean bernadar untuk melaksanakan salam di setiap 2 rakaatnya, maka wajib bagi kalian untuk melaksanakan tayamum di setiap 2 rakaatnya. Sholat witir itu kan maksimalnya 11 rakaat. Kemudian sholat duha maksimalnya adalah 8 rakaat menurut qaul yang muktamad. Maka walaupun toh rakaatnya banyak seperti taraweh, ini cukup 1 tayamum. Walaupun toh sampean itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian rakaat terakhir baru 1 rakaat untuk sholat witir, ini tetap sampean cukup melaksanakan 1 tayamum untuk semua rakaat witir ataupun sholat duha. Karena memang dari Nabi ini caranya ada yang fasal, ada yang wasal. Kalau yang fasal ini berarti dipisah, kemudian yang wasal ini berarti diwasol rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Berbeda dengan taraweh. Kalau taraweh itu hanya ada dari Nabi, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Qalu baina sholati fardin bi tayamumin wahidin. Tadi sudah dikatakan bahwa kita tidak diperkenankan untuk mengumpulkan 2 sholat fardu dengan menggunakan 1 kali tayamum. Walahu ayusolia al asliyata wal mu'adata. Namun sampean diperbolehkan mengumpulkan di antara sholat fardu yang asli dan sholat fardu yang diulang bitayamumin wahidin dengan menggunakan 1 kali tayamum. Kenapa? Li'anal mu'addata naflun wal fardu al ula faqat. Karena sholat yang diulangi ini sunnah dan fardu ini terdapat pada sholat yang pertama saja. Ini kasusnya berarti ketika kita sholat duhur dengan menggunakan tayamum, setelah sholat duhur selesai sampai sholat lagi, maka sholat yang kedua ini namanya sholat mu'addah dan sunnah, sehingga sampean boleh untuk melaksanakan sholat mu'addah ini dengan menggunakan tayamum yang pertama. Wa ayusoliyal jum'ata wa duhro ba'daha bi tayamumin wahidin. Dan juga sampean diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat dan sholat duhur setelahnya dengan menggunakan 1 kali tayamum. Jadi setelah sholat Jumat sampean selesai, kemudian sampean melaksanakan sholat duhur, maka sholat duhur yang sampean laksanakan ini boleh menggunakan tayamum ketika sampean melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Li'ana lazima lagu fil waqi' syai'un wahidun imal jum'atu wa imal duhru. Karena kelazimannya orang itu hanya melaksanakan 1 sholat saja, yakni Jumat ataupun duhur. Kalau tidak Jumat ya duhur. Wa inna masolakuma ma'an ihtiyaton.
Adapun ketika orang ini melaksanakan sholat Jumat, setelah sholat Jumat dia melaksanakan sholat duhur, ini tujuannya adalah untuk berhati-hati saja. Walau tayammama lil fardi wa akhrama bi summa batola fal waju jawazu i'adati dalikal fardi bi tayammumil awal. Kalau seandainya ada orang bertayamum untuk kefarduan, kemudian dia ikhram untuk kefarduan tersebut, namun setelahnya dia batal, maka diperbolehkan untuk mengulangi kefarduan tersebut dengan menggunakan tayamum yang awal. Ini kasusnya umpama sampean itu tayamum untuk sholat fardu. Setelah sampean tayamum, kemudian sampean takbiratul ikhram. Setelah sampean masuk takbiratul ikhram, sholat sampean batal. Sampean melakukan 3 gerakan yang berturut-turut, maka sholat sampean batal. Setelah batal, maka diperbolehkan sampean untuk mengulangi sholat tersebut dengan menggunakan tayamum yang awal. Kenapa? Li'anahu lam yu'ti bigil fardo, karena sampean itu belum melaksanakan kefarduan. Karena kan kalau sekilas berarti kan kita melaksanakan 2 kefarduan, kefarduan awal yang batal tadi, kemudian kefarduan yang kedua yang akan kita laksanakan. Khilafan liman naqala an ba'di syurahil hawi, berbeda dengan pendapat yang dinukil dari sebagian para penyarah kitab Al-Hawi. Wa man nasiya ikhdal khamsi wa lam yu'lam ainuha kafahu lagunna tayamumun wahidun li'anal fardhu wahidun wa masiwahu wasilatun lah. Barang siapa melupakan salah satu dari sholat 5 waktu, kemudian dia tidak tahu mana yang dilupakan, maka cukup untuk 5 sholat tersebut 1 tayamum. Kenapa? Li'anal fardhu wahidun wa masiwahu wasilatun lah, karena kefarduan yang dikerjakan pada hakikatnya hanyalah 1, dan yang selainnya ini adalah wasilah untuk menemukannya. Ini kasusnya berarti ketika sampean itu melupakan salah satu dari sholat 5 waktu, tapi sampean tidak tahu mana yang sampean lupakan, maka kewajiban sampean harus sholat 5 waktu. Berarti mulai duhur sampai subuh ini harus semua dikerjakan. Dengan begitu sampean akan menemukan salah satunya adalah mengkodok sholat yang sampean tinggalkan. Maka dikatakan di sini 5 waktu yang sampean kerjakan itu boleh menggunakan 1 kali tayamum, karena pada hakikatnya yang fardu itu hanya 1 saja, sedangkan yang 4 ini adalah wasilah untuk menemukan kefarduan tersebut. Kita lanjutkan Fathul Qoribnya. Wala baina tuwafaini, lan ora ing dalam antarane tuwaf loro, wala baina sholatin, lan ora ing dalam antarane sholat, wa tawafin lan tawaf, wala baina jumu'atin, lan ora ing dalam antarane sholat Jumat, wa khutbatika, lan khutbahi Jumat, dan tidak diperkenankan mengumpulkan di antara 2 tawaf, dan juga tidak diperbolehkan mengumpulkan di antara sholat dan tawaf, dan juga tidak diperbolehkan mengumpulkan sholat Jumat dan khutbahnya. Walil mar'ati, lan iku tetep kedue wong wadon ida tayamamat ing dalam nalikane tayamum sapa mar'ah litamkinil halil krana nganake bojo lanang antafalahu utawi yen to nglakoni sapa mar'ah ing tamkinil halil miroron kelawan bola bali. Dan bagi seorang wanita ketika dia bertayamum untuk mempersilahkan suaminya, maka diperbolehkan ia melakukannya berkali-kali. Kita lihat pada qaulunya. Qalu wala baina tawafaini, tidak diperbolehkan mengumpulkan di antara 2 tawaf dengan menggunakan 1 tayamum. Maksudnya adalah ai faridaini, 2 tawaf yang sama-sama hukumnya fardu. Qalu wala baina sholatin wa tawafin, dan juga tidak diperbolehkan mengumpulkan di antara sholat dan tawaf menggunakan 1 tayamum ai faridaini, yang maksudnya sholat dan tawaf tersebut ini sama-sama fardunya. Wa man tayammama li fardhi tawafi walam yatuf bihi lahu ayu dia bihi fardhu sholati wabil aksi. Barang siapa bertayamum untuk kefarduan tawaf namun tidak jadi untuk bertayamum, maka diperbolehkan baginya untuk melaksanakan sholat fardu. Begitu pula sebaliknya, artinya ada orang bertayamum untuk kefarduan sholat namun tidak jadi untuk sholat, maka diperbolehkan baginya untuk melaksanakan kefarduan tawaf. Qalu wala baina jum'atin wa khutbatiha, tadi sudah dikatakan bahwa 1 tayamum tidak boleh digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat dan khutbahnya. Kenapa? Aili anal khutbata wa ingkanat fardhu kifayatin lakinnaha qaimatan maqama ra'ataini ala makila. Karena khutbah ini walaupun toh posisinya adalah fardhu kifayah, akan tetapi dia menempati posisi 2 rakaat menurut qil yang ada. Warajihu layak ta'u an-nadru anidha'ifi faltahaqat bi faraidil a'yan.
Kalau menurut Qorrojeh bahwa posisi daripada khutbah ini adalah kefarduan ain, disamakan dengan fardu ain. Falau tayammama lil khutbati walam yakhtub falahu ayusolia bikil jum'ah. Kalau seandainya ada orang bertayamum untuk melaksanakan khutbah namun dia tidak jadi untuk berkhutbah, maka diperbolehkan baginya untuk melaksanakan sholat Jumat dengan tayamum tersebut, kama qalahu Romli, seperti yang diungkapkan oleh Imam Romli. Wa khalafahu Ibnu Hajar ka Syekhul Islam faqala kullun minhuma la yusolli bih. Sedangkan Imam Ibnu Hajar seperti halnya Syekhul Islam ini mengatakan bahwa setiap satu dari keduanya tidak boleh melaksanakan sholat dengan tayamum tersebut. Artinya kalau ada orang tayamum untuk khutbah ini tidak boleh digunakan untuk sholat Jumat atau sebaliknya. Kenapa? Li'anaha duna sholati, karena khutbah Jumat ini bukan sholat. Wa inama jumi'a bainal khutbatainil ula wasaniyah al-musammati binakti bitayamumin ma'anakuma fardoni li'anakuma kala fardil wahid litala zumihima. Sedangkan untuk khutbah pertama dan kedua ini boleh dikumpulkan dengan satu tayamum, padahal keduanya ini adalah dua fardu, karena keduanya ini dihitung satu fardu. Karena apa? Karena keduanya saling keterkaitan. Walau khotoba bimahalin walam yusolli bihi sumang takola limahalin akhor falaisa lahu ayakhtuba bitayamil awal ala tahqiqi kama taqaddama. Kalau seandainya dia itu khutbah di suatu tempat namun dia tidak sholat di tempat tersebut, kemudian dia berpindah ke tempat yang lain, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berkhutbah dengan menggunakan tayamum yang pertama. Artinya dia sudah berkhutbah di satu tempat namun dia belum melaksanakan sholat, kemudian dia berpindah satu tempat lagi, maka dia tidak boleh untuk berkhutbah menggunakan tayamum yang awal. Qalu walil mar'ati idza tayammamat litamkinil halili antaf'alahu miraron. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika ada wanita bertayamum untuk mempersilahkan suaminya, maka dia diperbolehkan untuk melakukan hal itu berkali-kali. Contohnya ka'angkanat haidon au nufasa'a wang koto'a damuka walam tajidil ma'a litak tasilabi. Ada wanita haid atau nifas, kemudian darahnya berhenti dan dia tidak menemukan air untuk mandi, hingga akhirnya dia bertayamum. Awim tana'a alaika istiqmalul ma'i syar'an limarodin wa nahwihi. Atau sebenarnya ada air namun dia tercegah secara syariat untuk menggunakan air karena dia sakit atau semisalnya. Fatayammamat litamkinil halili allati huwa zaujuha aw sayyiduha. Kemudian karena tidak menemukan air atau karena dia tercegah menggunakan air, kemudian dia bertayamum untuk mempersilahkan suaminya. Suami itu kalau dalam bahasa Arab bisa dikatakan halil ya, halil. Kenapa disebut dengan halil? Lihallihi laha, karena suami tersebut itu halal bagi sang wanita. Waktu sama hiya halilah, untuk yang wanita namanya adalah halilah. Lihalliha lahu, karena wanita tersebut ini halal untuk yang lelaki. Falaha antamakkanahu miroron kasirotan bitayamumin wahidin. Maka diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk mempersilahkan suaminya berulang kali dengan menggunakan satu kali tayamum. Kita lanjutkan fatal qoribnya. Wa tajma'alan ngumpulake sapa mar'ah bainahu ing dalam antarane tamkin wa baina sholati lan ing dalam antarane salat bidalika tayamumi kelawan mengkuno tayamum. Dan diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk mengumpulkan di antara tamkin dan di antara sholat dengan menggunakan tayamum tersebut. Kita lihat pada qauluhunya, qalu wa tajma'a bainahu wa baina sholati bidalika tayamum. Dohiruhu anaha ida tayammamat litamkinil halili ya juzu laha antajma'a bainahu wa baina sholati bidalika tayamum walaisa kadalika. Dohir ungkapan Kiai Syareh bahwa wanita ketika dia bertayamum untuk mempersilahkan suaminya diperbolehkan baginya untuk mengumpulkan antara tamkin dan di antara sholat menggunakan tayamum tersebut walaisa kadalika. Namun sebenarnya hukumnya tidak seperti itu, artinya tidak boleh. Kenapa? Li'anahu yamtani'u alaika idza tayammamat lintamkinil khalili antusolia nafilah fadlan anil farido. Karena ketika ada wanita ini tayamum untuk mempersilahkan suaminya, dia dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah.
apalagi mengerjakan sholat fardu, wa fadlan anil jam'i bainahuma, dan apalagi diperbolehkan mengumpulkan di antara keduanya. Sholat sunnah saja ini sudah dilarang, apalagi sholat fardu, apalagi mengumpulkan di antara keduanya, ini tambah dilarang. Kenapa? Fa'innahu minal martabati salisah, karena tamkinil halil ini masuk dalam level ketiga. Wa taqaddama anahu idza nawa syai'an minas salisah imtana'at alaihi al-ula wa saniyah. Dan sudah lewat pembahasannya bahwa ketika ada orang itu berniat pada level ketiga, maka tercegah baginya level pertama dan level kedua. Kemarin kan pada waktu bab-bab tayamum yang awal sudah dijelaskan bahwa untuk niat ini ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau dia itu berniat untuk tingkatan pertama, maka diperbolehkan baginya untuk tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau niatnya untuk level kedua, maka diperbolehkan dia untuk level ketiga, tidak untuk yang pertama. Dan untuk yang niatnya level ketiga, ini tidak diperbolehkan baginya untuk level pertama dan kedua. Lah, ada wanita ketika dia niatnya tayamum adalah untuk mempersilahkan suaminya, ini masuk kategori level ketiga, sehingga dia tidak diperbolehkan melaksanakan untuk level pertama dan level kedua. Terus kemudian ungkapan Kiai Syareh di atas itu maksudnya bagaimana? Wasawwara ba'dukum kalama syareh. Ada sebagian ulama ini menggambarkan ungkapan Kiai Syareh yang di atas, yang diperbolehkan mengumpulkan antara tamkin dan di antara sholat dengan satu tayamum. Bima idza tayamamat biqasdi sholati falaha antasma'a hina idin bainahu wa baina sholati bidzalika tayamum. Ini kasusnya ketika ada orang wanita bertayamum untuk tujuan sholat. Berarti tayamumnya itu bukan tujuan untuk tamkinul halil, bukan, tapi tujuannya adalah untuk tujuan sholat. Berarti ini masuknya level pertama. Maka diperbolehkan baginya untuk mengumpulkan di antara tamkin dan di antara sholat menggunakan tayamum tersebut. Fadihi suratul jam'i baina tamkin wa sholat. Dan inilah contoh mengumpulkan di antara tamkin dan sholat. Wa anta khabirun bi anna hadza ba'idun min kalami syarih, dan Anda tahu bahwa pencontohan dari sebagian ulama ini adalah jauh dari ungkapan Kiai Syareh. Kenapa? Li'ana farodohu fima idza tayammamat litamkinil halil. Karena yang dicontohkan oleh Kiai Syareh adalah tatkala wanita itu bertayamum untuk mempersilahkan suaminya, bukan untuk sholat. Kalau yang diungkapkan sebagian ulama kan ini dia tayamumnya adalah untuk tujuan sholat. Tapi kalau Kiai Syareh ini tujuannya adalah untuk tayamum mempersilahkan suaminya. Waqad qala bidzalika tayamum. Buktinya Kiai Syareh mengucapkan bidzalika tayamum dengan tayamum itu. Ai alladzi huwa litamkinil hali, maksudnya tayamum itu adalah tayamum untuk mempersilahkan suaminya. Fahamluhu ala hadhihi surah ba'idun jidan. Maka mengarahkan ungkapan Kiai Syareh pada ungkapan sebagian ulama tersebut adalah jauh sekali. Kita lanjutkan untuk Fathul Qoribnya. Wa qalu utai daike musonef rupane wa yusolli bitayamumin wahidin masya'a minan nawafil, iku sakitun kang gugur mimba tinusyahi saking sebagian tulisan matan. Ungkapan ke musonef wa yusolli sampai akhir ini gugur di sebagian tulisan matan. Wa yusolli lan salat sapa wong bitayamumin kan tayamum wahidin kang siji ma ing perkara syak kang karep sapa wong minan nawafili sanging pira-pira kesunahan, dan diperbolehkan dengan menggunakan satu tayamum melaksanakan beberapa kesunahan. Kita lihat pada qaulunya. Qalu wa yusolli bitayamumin wahidin masya'a minan nawafil ai li anan nawafila taksuru, karena kesunahan-kesunahan ini jumlahnya sangat banyak. Fayu'di opo ijabu tayamumi likuli nafilatin minha ila tarki, maka mewajibkan tayamum untuk setiap perkara yang disunahkan ini akan menyebabkan meninggalkan kesunahan tersebut, au ilal haraji al adim, atau menyebabkan kesulitan yang besar. Fa khaffafa fi amriha, maka hal itu perlu diringankan. Kama khaffafa fi tarkil qiyami fima ma'al qudrah, seperti halnya diringankannya meninggalkan berdiri di dalam sholat sunnah besertaan dia mampu untuk berdiri. Walau nadara itsmama kulli sholatin dakhala fika faqiya baqiyatun ala nafliyah li'anna ladzi iltazamaku binadri inama huwa itsmamuka la nafsuha. Ketika ada orang bernadar
ingin menyempurnakan setiap sholat sunnah yang masuk, maka sholat sunnah itu masih tetap dalam kesunahnya, artinya tidak berubah menjadi wajib dengan sebab nadarnya. Kenapa? Karena yang ia sanggupi dengan nadarnya adalah menyempurnakan sholatnya, bukan nadar terhadap sholat itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita baca dulu untuk kitab bajurinya sebelum kita akhiri. Tatimatun fi hukmi fakiti tohuraini, penyempurna di dalam hukum ketika ada orang tidak menemukan dua alat bersuci. Ala fakiti tohuraini waguma al-ma'u wa turab, bagi orang yang tidak menemukan dua alat bersuci yakni air dan debu, ayusoliyal fardo li hurmatil wakti, maka wajib baginya tetap untuk melaksanakan sholat fardu. Alasannya adalah untuk menghormati waktu sholat tersebut. Wa yu'iduhu idza wajada ahadahuma, dan wajib baginya untuk mengulangi sholatnya ketika menemukan salah satu dari dua alat bersuci tersebut. Fa idza wajadal ma'a ada min ghairi tafsilin, maka ketika dia menemukan air, dia mengulanginya tanpa ada pentafsilan. Wa idza wajada turba, dan ketika yang ditemukan adalah debu, maka fala yu'idu bihi ila fi mahalin yaskutu fikil fardu bitayamum, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya kecuali dia menemukan debu tersebut di tempat yang kefarduan bisa gugur dengan tayamum. Itla faidata fil i'adah bihi fi mahalin la yaskutu fikil fardu bitayamum, karena tidak ada faedahnya sampean mengulangi sholatnya ketika sampean menemukan debu tersebut di tempat yang kefarduan itu tidak bisa gugur dengan tayamum, karena nanti sampean harus mengulanginya lagi. Naam in wajadahu fil waqti a'ada bihi liyaf'ana as-sholata bi ahadi tahuraini fil waqti, benar tidak wajib mengulang. Ketika dia menemukan debu tersebut di waktu sholat, maka orang itu mengulanginya supaya dia dapat mengerjakan sholat dengan salah satu alat bersuci di waktu sholat. Wa in wajabat al-i'adatu sanian, walaupun toh nantinya dia wajib untuk mengulangi kedua kalinya. Gambarannya biangkan al-mahalu yaglibu fil wujud, dengan gambaran dia sholat di tempat yang umumnya ada airnya. Wa kharaja bil fardi an-naflu fala yaf'aluhu faqitu tahuraini li'anna sholatahu lidarurati wala darurata fin nafli, dikecualikan dengan kefarduan adalah kesunahan, maka orang yang tidak menemukan alat bersuci baik itu debu ataupun air tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah, karena sholat yang dikerjakan adalah untuk darurat dan tidak ada darurat di dalam sholat sunnah. Faslun fi bayanin najasati wa izalatika wallahu alam biswab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.